Iya, malam minggu ini pada anak-anak pada ngumpul di sini, pada nggak bisa tidur. Juga malam minggu lumayan berbeda dari malam-malam minggu sebelumnya. Emang nggak ada itu syuting-syuting yang jadi pegawai? Kalau misalnya syuting, alhamdulillah cuman brownies saja Pak. Jadi siang itu jam 12:30 sampai jam 2. Acara buka puasa sama acara sahur, alhamdulillah nggak dapet Pak. Kan sekarang sepi ya? Iya, nggak dapat alhamdulillah. Kemarin tadinya mau di Trans TV, tapi karena Trans TV nggak berani untuk melibatkan banyak orang gitu. Jadi jadi makanya Trans TV ada acara agama aja Pak gitu. Jadi nggak ada acara ketawa-ketawanya. Bagus dong, jangan kumpul-kumpul dulu. Justru malah bisa dibilang puasa terkhusyuk dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan gitu aktivitasnya begitu padat, tidurnya kurang gitu kan. Sekarang benar-benar ya alhamdulillah bisa mengerjakan banyak hal yang baru yang sebelumnya nggak pernah Igun lakuin Pak. Lebih banyak di rumah ya jadinya ya? Iya, tapi aku udah 2 minggu terakhir ini memang aku udah ke butik sih Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi aku sudah ke butik. Banyak di rumah, jadi badannya tambah. Takut nggak bisa jalan Pak, kelamaan di kasur. Gitu ya? Jadi aku alhamdulillah Pak di butik, kita kerjanya masuknya gantian Pak. Jadi per minggu itu gantian provisi gitu. Karena kalau masuk semua kan butiknya penuh gitu. Jadi misalnya minggu ini yang masuk anak payet, minggu depan yang masuk anak jahit gitu. Jadi diatur-atur aja Pak. Oh keren dong, keren. Itu cerita kemarin buat masker gimana itu? Itu kain sisa, beli terus desain sendiri gimana? Jadi kan kebetulan saya ada brand ready to wear Pak, namanya Jajaka. Nah brand itu tuh aku suka pakai bahan kaos. Pada waktu itu hampir setiap hari tamu di Brownies itu ribut mau beli masker mahal, mau beli masker susah, mau beli apa segala macam kan. Akhirnya pas aku lagi nyari-nyari kok ada masker kain, aku belum ngeh kalau misalnya memang pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker kain. Karena aku sih sebenarnya sebel sendiri aja Pak, mau nyari masker susah, apa susah kok jadi ketergantungan sama orang ya gitu. Akhirnya ya udah, aku ada vendor tukang jahit, aku bilang coba kamu bikinin aku masker, kamu berapa ngasih aku gitu. Ya alhamdulillah dia ngasih harga juga nggak terlalu mahal. Jadi sampai hari ini udah 6.000 masker Pak akhirnya. 6.000? Berjalan terus. Tar, Mas Igun, itu buat 6.000 itu dikasihin ke siapa itu? Kasihin ke yang mau aja Pak. Oke, jadi memang sengaja untuk didonasikan. Jadi memang kalau aku sih secara pribadi maksudnya nggak tega untuk memperjualbelikan masker gitu. Karena aku sempat ngerasain gimana susahnya nyari masker kan. Jadi maksud aku nggak mau gitu. Jadi yang aku terutama tak kasih pegawaiku, habis pegawaiku keluargaku, habis keluargaku warga-warga sekitar komplek aku. Nah habis itu baru aku bagikan ke instansi, ke sekolahan, ke rumah sakit gitu Pak. Oh iya, saya tiap hari pakai ini. Saya kan suka jahitin batik ya. Ya. Ini batik Harley Davidson gitu. Terus kemudian si penjahitku itu ada sisa-sisanya, terus dia jahitin dikirim ke rumah. Pak Ganjar saya kirimin ya, oke gitu. Tapi itu berarti pakai kain batik toh Pak? Kain batik biasa. Kain batik sama kain kaos polyester lebih sesek mana Pak? Lebih enak yang polyester, yang kaos itu lebih enak. Iya, karena kan itu kan kalau batik soalnya kan kayak ada aroma yang tersisa dari kain batik gitu kan Pak? Gak apa-apa kalau ini. Lagi ya? Enggak sih sebenarnya enggak, tapi kita siapin lapisan untuk tisu satu di tengah. Oh, pakai tisu. Iya. Tapi karena sekarang orang sudah pada pakai, sekarang enggak tak lapisin. Tapi kita cuci terus kita kasih kayak aromaterapi gitu sehingga jadi bisa fresh ya. Jadi makanya aku tuh mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar aku. Jadi kita mencuci masker itu seperti kita mencuci pakaian dalam kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai tertukar ke orang lain atau jangan sampai menimbun di cucian kotor gitu. Jadi pas kita mandi, kalau kita mandi terakhir itu durasi terakhir tuh untuk mencuci masker kita sendiri gitu. Jadi kita yang tahu seberapa bersih sih kita bisa menggunakannya besok lagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya aku syuting kan terkadang suka ada bedak juga nempel gitu. Jadi yang nguceknya dan segala macam memang harus dari cara kita sendiri sih Pak. Karena kalau udah gabung sama baju yang udah bekas kita pakai sama segala macam nimbun
Oh, kayak aku malah jadi kayak worry sama Ya, safety-nya sih sebenarnya. dipegang orang ya. Jadi nyuci sendiri ya. Iya, jadi Mas Igun, ya aku mau nanya nih. Terus boleh. sejarahnya gimana kemudian tiba-tiba ngirimin saya masker itu? Saya bagiin anak-anak seneng semua itu. Aku tuh kan awalnya aku nggak terlalu memperhatikan aktivitas Bapak, jujur ya Pak, karena Ya, ya. aku maksudnya di Instagram aku juga aku nggak pernah nggak follow orang-orang pemerintahan gitu Ya, ya ya. kan. Nah terus udah gitu aku suka aja cara Bapak berbicara dengan bahasa yang sederhana, menyampaikan sesuatu tapi nggak menggurui gitu kan, maksudnya tetap santai, orang yang dengerin Bapak juga bisa deket sama Bapak gitu. Jadi aku kayak feeling aja aku mau kirim gitu. Jadi aku gitu. Keren lah Mas, mantep. Jadi kemarin Tapi akhirnya tak kasih itu. Bapak nggak kirim ke aku. Jadi Oke, itu boleh. kurang pas. Kurang pas ya. Jadi nanti ucapan terima kasih saya pakai di foto ya. Iya Jadi dong Pak, saya biar ambil. keren. Enggak, tapi ngomong-ngomong waktu dikirim ke saya udah dicuci belum? Belum, Bapak cuci sendiri dong, jangan males. Pantes. Makanya waktu mau saya cuci, mau saya pakai, istriku langsung bilang, "Tar dulu, cuci dulu gitu." Bau Terus Igun. kemudian aku, tapi sebenarnya itu ini loh Pak, maksudnya gini, dengan adanya kita mau beli masker dengan siapapun, apakah Bapak mau menggunakan kain sisa Bapak untuk dijadikan masker, sebelum kita pergunakan harus dicuci dulu Pak. ya benar-benar sih. Iya kan, karena kan kita maksudnya kalau dulu kasarnya kita habis ngapa-ngapain langsung makan juga kayaknya kita nggak worry ya. Kalau sekarang kita kayak ngerasa bakteri itu benar-benar kelihatan depan mata nggak sih Pak? Itu parno sedikit gitu ya. Iya, bukan lagi. Iya, iya, Itu, iya. Pak. Oke. Mas Igun makasih ya. Iya. Pak, gimana di masyarakat di Jawa Tengah seperti apa Pak? Apa sudah banyak yang sembuh? Tingkat kesembuhan sama maaf tingkat kematiannya lebih tinggi tingkat kesembuhan. Tapi kan banyak yang mudik ya sekarang ya. Karena banyak yang mudik kita mesti hati-hati betul. Mereka kemarin udah dilarang untuk tidak mudik tapi lumayan ngeyel, lumayan nekat begitu. Tapi kan itu rakyat saya. Rakyat saya kan nggak bisa nggak bisa ditahan kalau udah sampai kampung kan ya kita rawat lah, mereka kita karantina dan sebagainya. Tapi ya tingkat ketahannya masih variannya banyak. Maka agak sedikit maaf kita paksa lah mereka. Ya, tapi kalau mereka itu pulang kampung itu ya yang ada nyelinap di truk bawang, truk barang gitu ya Pak. Iya. Karena kereta dan segala macam nggak beroperasi ya. Nggak bisa karena memang kalau di zona merah di Jabodetabek kan memang sudah PSBB nggak boleh. Ya. Kalau nggak boleh ya bertahan. Memang mereka protes Mas. Kalau saya bertahan, Pak Ganjar, kira-kira makan saya bagaimana? Maka itu serba salah ya, Pak? Enggak juga sih sebenarnya. Sudah kita tanggung. Maka sekarang teman-teman saya yang di kantor perwakilan Jawa Tengah di Jakarta, saya suruh daftar, ada nomor yang dibagi, sehingga masyarakat Jawa Tengah yang maaf, nggak bisa makan, dia tidur di pinggir jalan karena dia buruh. Sekarang kita kirimin makanan ke mereka. Jadi saya kirim dari sini, dibelanjain di sana, terus kemudian dari sana dikirimin. Ya sudahlah, sekarang kita aktivitas sosial karena rakyat kita masih butuh itu kan hari ini. Makanya saya sama pegawai saya yang utama yang saya mengajarkan mereka adalah yang pertama itu bersyukur, Pak. Kenapa kita bersyukur? Betul. Walaupun butik saya tidak ada orang jahit baju lebaran, tapi sekarang ini saya mengambil alih di butik itu khusus menjahit mukena. Jadi sekarang saya jualan mukena. Ya, saya jualan mukena yang eksklusif dengan bahan-bahan yang biasa saya pergunakan untuk baju pesta gitu. Walaupun kalau bulan puasa itu kan mereka masuknya lebih siang dan pulangnya lebih cepat gitu, Pak. Jadi ya saya berharap bahwa pegawai saya tetap bisa bekerja dengan sungguh-sungguh karena ya mereka sama saya udah dari 15 tahun saya kerja 10 tahun gitu kan. Jadi memang saya ya berusaha untuk memutar otak kan Pak, kira-kira buat apa nih yang orang masih mau beli dan menarik atau tertarik untuk dibeli gitu Pak. Iya menarik, tapi kok larinya ke ya? Apa namanya, larinya ke mukena ya? Iya, karena ada pasar bagus ya, ada pasar bagus ya. Iya, jadi pasarnya justru malah saya kemarin kirim ke Malaysia, ke Brunei Pak. Gitu, jadi menurut mereka something new, Ivan Gunawan
bikin mukena gitu. Jadi ya, jadi hari-hari saya sekarang udah lumayan agak lebih rileks lagi pikirannya karena ada yang saya Hidup lagi. kerjakan gitu. Biasa Hidup orang lagi kerja, dapat duit. iya, biasa orang kerja suruh di rumah, Ya, ya. Pak, mau kata work from home, tapi kalau saya kan memang bekerja itu harus melihat bahan bakunya apa, saya harus gambar. Kalau misalnya dari rumah saya nggak ngelihat bahan, nggak ngelihat apa, kayak bumpet, Pak. Oh, Makanya kemarin tuh di bagus. butik, orang-orang yang ada di sekitar saya tes COVID, saya suntik vitamin, asupan harus jelas, nggak ada orang baru yang deket saya. Jadi semua yang deket saya semuanya udah aku tes. Ya, bagus. Dan ini kreatif. Tadi barusan saya juga lagi ngobrol sama Mbak Sahnas, dia Ya. di Roro Kenes Indonesia itu, Ya. yang dia buat tas-tas itu. Tadi juga kita lagi ngomongin rencana minggu depan ini kita mau ngobrolin kayak gini tentang IKM dan bagaimana kita bisa mengekspor sebanyak-banyaknya. Kenapa tadi saya agak interest betul tadi soal menjual mukena satu, Ya. ada shifting produk ya dari yang biasanya baju pengantin, baju pesta gitu ya. Sekarang digeser ke mukena, jadi ini something new dan pasarnya kalau ekspor menurut lagi saya ya. Pak, kita sebagai pembisnis walaupun desainer tapi kan harus ada jiwa bisnisnya ya Pak. Kalau kita terlalu rapuh dan tidak bertahan di situasi yang seperti ini, rasanya untuk nanti setelah COVID itu hilang, kita mulainya itu rada berat Pak. Jadi saya mau membuat atau menciptakan sesuatu di lapangan kerja itu seolah-olah tidak ada yang berubah. Oke, keren. Tidak ada yang berubah dengan aktivitas yang tetap sama, walaupun rolling atau gantian kerja, tapi mereka kerjanya pakai target, Pak. Jadi saya tidak ada pemotongan gaji, maksudnya mereka tetap mereka bekerja, tapi saya tidak ada lemburan. Karena nggak ada lembur, tapi gaji masih ya? Iya, gaji masih tapi tidak ada lemburan. Jadi mereka itu bisa harus efisien, kerja jam 9 sampai jam 4 dan itu harus menghasilkan sesuatu. Jadi bajunya itu ada targetnya gitu loh Pak, apa yang dia kerjakan. Gitu. Oh, bagus sekali. Dan sekarang ekspor jalan terus ya? Alhamdulillah sih bukan ekspor sih Pak, tapi karena kita kan bisa berjualan lewat Facebook, lewat Instagram gitu. Jadi ada ya beberapa klien di luar negeri yang memang minta sih Pak gitu. Alhamdulillah belum ekspor Pak, insya Allah doain. Itu namanya ekspor kan, jualnya ke luar negeri meskipun satu-satu gitu, tapi belum ganas Pak. Aku tuh ngebayangin kalau ekspor itu kita harus pakai itu loh Pak. Kontainer gitu. Yang besi-besi di Tanjung Priuk itu loh Pak. Ya, kontainer. Nah, yang badannya saku itu kan kontainer. Ya. Mas, oke, makasih banget ya. Salam buat keluarga ya Pak. Semuanya makasih. Salam makasih maskernya. Semuanya. Besok salam saya pakai buat Mas foto. Bima. Oke, ya. Bima salam juga dia. Ya, dia di belakang itu. Dadah. Makasih ya Mas. Oke. Mari Pak. Makasih. Assalamualaikum ya. Yuk.